Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang jaringan yang lalu. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang moda transportasinya, yaitu melalui kabel ataupun melalui fiber optik. Nah, sekarang akan kita bahas tentang koneksitas pada komputer-komputer itu. Lazimnya pada sebuah corporate atau pada sebuah organisasi saja, kita tidak cukup dengan menggunakan satu komputer. Tentunya ada beberapa komputer. Nah, dari olah data masing-masing komputer itu tidak jarang kita membutuhkan antara komputer satu dengan komputer yang lain itu datanya saling bertukar. Akan sangat rumit manakala pertukaran data itu dengan menggunakan metode-metode lama, misalnya flash disk, atau dikirim lewat email, atau dikirim melalui sosial media koneksitasnya. Nah, itu akan terlalu rumit. Maka di era sekarang ini model-model seperti itu sudah digantikan oleh sebuah koneksitas antara komputer yang disebut dengan topologi jaringan. Jadi apa topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, merangkai sebuah jaringan di mana jaringan itu saling bekerja sama. Nah, ini akan sangat menghemat biaya, menghemat peralatan, kecepatan akses maupun konektivitasnya akan sangat bagus, sehingga efisien, semua tergabung dalam sebuah jaringan. Nah, berbicara tentang jaringan, maka ada beberapa macam jaringan itu. Ada yang menamai topologinya itu dinamai dengan topologi bus, ada yang menamai dengan topologi ring, topologi star, topologi mesh, ada topologi linear, dan masih banyak lagi. Ada yang gabungan dari itu, seperti itu. Nah, bila mana topologi ini digunakan, nah itu menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan keperluan dari corporate itu sendiri, menyesuaikan dengan keperluan organisasi itu sendiri. Bagaimana? Semisal kalian di ruang OSIS, gampangnya para siswa sedang berada di ruang OSIS, sedang mengerjakan sebuah proyek pekerjaan kegiatan sekolah. Di situ ada 3-4 komputer, kemudian hanya ada satu printer misalnya. Nah, masing-masing komputer itu dikerjakan oleh masing-masing operator, dan masing-masing butuh printer, tapi printer hanya satu. Nah, ini dapat kita atasi dengan topologi jaringan. Bukan printernya yang dipindah-pindah atau komputernya, laptopnya didekatkan ke printer, tidak. Tapi keempat printer itu kita gabungkan jadi satu. Demikian pula printernya. Jadi keempat komputer digabungkan dengan printernya. Maka tiap-tiap komputer dari tiap-tiap orang akan bisa mengakses kepada printer itu dengan tetap duduk di tempat. Nah, itu juga merupakan sebuah topologi jaringan. Baik, kita lihat apa sih topologi star itu. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Topologi star itu bentuknya seperti bintang, di mana di tengah-tengah itu dikendalikan oleh hub, sebuah peralatan namanya hub. Nah, masing-masing komputer, masing-masing PC atau laptop bisa saling berkoneksi, berkomunikasi. Itu adalah topologi jaringan. Topologi jaringan ini termasuk yang berbiaya menengah, ya. Jadi untuk topologi itu juga membutuhkan perangkat-perangkat. Kemudian kita lihat topologi bus. Topologi bus itu ya lurus saja, jadi ada semacam tulang belakang begitu, seret panjang, maka dicabang-cabang nah itu.
topologi bus. Kita lihat penggunaannya seperti apa. Seperti itu. Dimana setiap komputer saling bisa berhubungan juga. Ada lagi topologi ring. Topologi ring itu lingkaran cincin. Jadi misalnya di sebuah ruangan tuh muter itu pasang topologi, saling dikaitkan satu dengan yang lain, maka itu disebut dengan topologi ring atau topologi cincin. Kembali lagi kepada keperluan kita yang seperti apa maka topologi itu. Ada lagi topologi tree. Topologi tree itu sebetulnya adalah sedikit gabungan antara topologi star dan topologi bus. Jadi kalau topologi tree itu yang di atas, di puncak pohon itu bisa mengendalikan yang di bawah. Sementara yang di bawah itu juga punya akses ke atas, tapi kalau permitnya tidak di oke, maka dia juga tidak akan sampai di atas. Nah, ini juga sangat sering digunakan di perusahaan-perusahaan. Bagaimana seorang direktur, seorang manajemen memerintahkan atau membagi tugas kepada staf-staf di bawahnya. Nanti laporannya dengan menggunakan permit dia akan bisa dilaporkan ke atas. Dan manajemen akan bisa mengontrol setiap pekerjaan yang dilakukan oleh stafnya. Kemudian ada lagi topologi linier. Ini hampir sama dengan topologi bus. Namun di sana ada sedikit-sedikit modifikasian sehingga topologi ini juga sering digunakan di tempat-tempat yang menggunakan topologi yang tidak terlalu rumit, bisa digunakan. Kemudian ada lagi topologi mesh. Topologi mesh itu adalah topologi yang didesain dengan berbagai rute alternatif. Jadi misalnya ada 7 komputer, di mana 7 komputer itu bisa saling berhubungan, tetapi dia harus melewati sebuah komputer operator yang dia mengkoneksikan satu dengan yang lainnya. Tentunya ini tidak dengan tanpa tujuan, ada tujuannya. Jadi misalnya ada 7 komputer, 3 di kiri, 3 di kanan, dan 1 di tengah. Nah, setiap komputer yang di kiri apabila ingin menghubungi komputer yang di kanan, atau sama-sama di kanan atau sama-sama di kiri ingin menghubungi satu sama lain, dia harus melewati jalur tengah dulu. Permitnya di situ, perizinannya di situ. Diizinkan baru dia bisa masuk. Nah, ini juga salah satu topologi yang sering digunakan. Nah, ini yang tadi saya katakan gabungan dari topologi. Tadi ada tree sudah. Ini ada lagi namanya lebih kompleks lagi, namanya topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah menggabungkan topologi yang lebih dari 1 atau lebih dari 2, bahkan menggabungkan banyak topologi dijadikan satu menjadi sebuah topologi yang sangat besar. Seperti itu. Jadi mereka bisa bekerja di dalam topologinya sendiri masing-masing. Misalnya ada 3 topologi, bisa bekerja sendiri di topologi ini. Mereka bekerja sendiri. Ini juga bisa bekerja sendiri, bisa bekerja sendiri. Namun demikian, dia juga bisa bersilangan. Topologi yang di kanan atas bisa ke kiri atas atau bisa ke bawah. Nah, demikian pula sebaliknya. Nah, di sini ini adalah topologi hybrid, topologi yang menggabungkan lebih dari satu topologi, di mana topologi yang satu dengan topologi yang lainnya selalu diadakan koneksitas sehingga bergabung menjadi satu. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya topologi broadcast, yaitu topologi ini melalui sebuah host. Jadi user satu dengan user yang lain itu bisa
berkoneksi mutlak harus melalui host. Seperti itu. Nah, ini satu lagi adalah topologi peer to peer. Ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada 10 atau 4 atau 5, kemudian dia bisa ke printer dan sebagainya. Nah, dari topologi hybrid dan sebagainya tadi itu akan menggabung jadi sebuah topologi yang sangat besar di dunia ini, yaitu yang disebut dengan jaringan internet. Baik, itu kira-kira para siswa sedikit tentang topologi jaringan. Kita lanjutkan tentang hal-hal yang lain di tayangan video mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.